Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Walaupun ada duka cita, tetap kita bersukacita karena Tuhan. Kita percaya bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Hal-hal yang indah ada di hadapan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami supaya mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Tertulis demikian, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Papua terdapat sekitar 255 suku, dan hubungan antar suku tersebut seringkali terganggu bila terjadi satu hal yang dipandang merugikan salah satu suku, sehingga akhirnya menimbulkan konflik. Penyelesaian konflik umumnya sulit dan memerlukan upaya yang sangat keras, karena biasanya setiap suku menuntut pengorbanan dari suku yang lain. Bahkan pengorbanan itu bisa berupa nyawa manusia. Akibatnya perang antar suku menjadi hal yang biasa. Keadaan seperti ini menghalangi perkembangan dan kemajuan. Sifat primordialisme atau kesukuan atau golongan sangat mewarnai kehidupan masyarakat suku di Papua. Padahal seandainya saling pengertian dan saling menerima satu sama lain dapat terjalin, maka akan ada kerukunan dan kemajuan yang pesat. Sebagai orang-orang yang percaya, kita perlu mengembangkan diri kita dalam sikap saling menghormati, menghargai, dan menerima satu sama lain, meskipun ada perbedaan, baik latar belakang, suku, bahasa, ataupun pendapat. Roma 15 ayat 7 ini memberikan pesan yang begitu kuat tentang penerimaan, persatuan, dan cinta kasih di dalam tubuh Kristus. Ayat firman Tuhan ini mengajak kita semua untuk menerima satu sama lain dengan kasih, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus telah menerima kita. Konteks ayat ini berkaitan dengan adanya perbedaan pandangan soal kewajiban sunat dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan praktek kehidupan agama, seperti soal makanan yang boleh dimakan atau hari-hari tertentu yang dianggap spesial. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita perlu menanggalkan perbedaan dan memandang satu sama lain dengan kasih yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Kita semua memiliki latar belakang yang berbeda, juga pandangan yang seringkali tidak sama. Tapi dalam Kristus, kita perlu menyadari bahwa kita adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kita yang percaya adalah sesama anggota tubuh Kristus. Mungkin kita tidak sama dalam pendapat mengenai beberapa hal, namun sebagai sesama orang percaya, di mana iman kita dilandaskan pada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan kita, maka kita perlu saling menghargai dan tidak menjelek-jelekan satu sama lain, tapi bersama-sama bertumbuh dalam iman menuju pada kesempurnaan. Tidak ada alasan bagi kita untuk memandang rendah atau menghindari sesama orang beriman hanya karena perbedaan pendapat, doktrin tertentu yang tidak penting, atau latar belakang lainnya. Firman Tuhan mengajar kita untuk bertindak melampaui perbedaan-perbedaan yang ada dan bersatu sebagai satu tubuh Kristus dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita saling menghormati, menerima, dan mengasihi satu sama lain di dalam Kristus. Penerimaan yang kita tunjukkan bukan hanya merupakan tanggapan kepada kasih Kristus atas kita, tapi juga merupakan cara kita untuk menghormati dan memuliakan Allah.
Kalau selama ini kita mungkin merendahkan yang lain dan menganggap diri kita lebih baik, mari belajar untuk mempraktekkan kasih yang saling membangun dalam hubungan kita dengan sesama orang percaya dan menjadi saksi bagi dunia ini tentang kasih dan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita jangan menjelek-jelekan satu sama lain, apalagi sesama orang beriman, tapi hargai satu sama lain dan bertumbuh bersama di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang kembali mengajarkan kepada setiap kami tentang bagaimana seharusnya kami hidup, yaitu supaya kami saling menerima satu sama lain sebagai sesama orang yang percaya kepada-Mu. Kami sadari bahwa ada hal-hal yang bagi kami nampaknya begitu besar, ada perbedaan yang begitu mencolok, tapi sebenarnya itu adalah hal yang biasa, hal yang ringan, dan tidak sepatutnya kami saling menjelekkan atau saling merendahkan satu sama lain. Sebaliknya lewat firman-Mu kami sadar, kami perlu menghargai, menghormati satu sama lain, dan bertumbuh dalam iman, saling membangun menuju kesempurnaan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam studi, dalam tugas, dalam usaha, pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bawa kepada-Mu setiap pergumulan kami masing-masing. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan berikan sukacita yang dari Tuhan, yang berputus asa Tuhan bangkitkan iman dan pengharapan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah Tuhan berikan jalan keluar, nyatakan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik atas kami dan memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan jadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.